Gua merupakan sebuah lubang yang terbentuk secara alami dan berada di dalam tanah. Dalam kegiatan kepecinta alaman, terdapat kegiatan seperti penelusuran gua dengan tujuan tertentu. Penelusuran gua kali ini dilakukan di Gua Ndilem yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelusuran gua, semua aktivitas yang dilakukan perlu memperhatikan SOP yang ditetapkan. Keselamatan menjadi hal utama dalam penelusuran gua, sehingga terdapat peralatan khusus yang perlu dipakai dalam melakukan penelusuran gua. Halo calon anggota Wira Muda. Di sini kami akan mengenalkan beberapa alat yang digunakan untuk melakukan penelusuran gua. Nah, peralatan yang digunakan untuk gua dibagi dua, yaitu untuk gua horizontal dan gua vertikal. Helm speleo. Helm speleo ini menjadi bagian terpenting karena digunakan untuk melindungi kepala dari benturan. Sepatu. Sepatu yang digunakan memiliki alas yang kasar. Ini fungsinya sebagai grip agar tidak mudah terpeleset saat melakukan penelusuran. Biasanya ini terdapat pada sepatu boot. Kemudian ada alat penerangan. Dalam penelusuran gua, setidaknya kita menyediakan minimal 3 jenis penerangan, berupa headlamp, lampu senter, dan korek api untuk jaga-jaga ketika baterai yang dipakai habis. Webbing dan karabiner oval screw digunakan untuk rescue dalam penelusuran gua horizontal. Kedua ujung webbing disambungkan menggunakan simpul pita agar menjadi sling dan dilingkarkan pada pinggang. Kemudian dikunci menggunakan karabiner oval screw. Pelampung. Pelampung ini dapat digunakan ketika gua yang ditelusuri berair atau ada genangan air. Untuk tipe gua vertikal, terdapat beberapa peralatan tambahan khusus untuk menelusurinya dengan menggunakan single rope technique atau disebut SRT. Seat harness. Alat ini digunakan untuk mengikat tubuh yang dipasangkan pada tulang panggul dan paha dengan desain khusus pergerakan utama dengan duduk. Delta MR. Alat ini digunakan untuk menyambungkan setiap ujung chest harness dan seat harness, serta digunakan pula untuk memasang peralatan seperti crawl, coattail, dan lain-lain. Crawl merupakan alat ascending yang dipasang pada dada. Oval MR. Ini berfungsi untuk mengaitkan antara crawl dan delta MR sehingga jarak antar keduanya tidak terlalu dekat. Body harness atau chest harness. Ini berfungsi untuk memasang chest ascender atau crawl di dada. Coattail. Alat yang terdiri dari 2 cabang, yaitu coattail panjang untuk pengait tubuh dan hand ascender atau jumar dan foot loop. Sedangkan coattail pendek digunakan untuk pengaman saat memulai atau selesai melintasi lintasan. Jumar merupakan alat ascending yang digunakan pada tangan untuk naik ke atas lintasan. Foot loop. Alat ini digunakan sebagai pijakan kaki dan dihubungkan dengan ascender atau jumar. Capstan. Biasanya disebut descender karena fungsinya untuk menuruni lintasan. Pada dasarnya, teknik penelusuran gua terdapat 2 jenis, di mana ini berdasarkan tipe gua itu sendiri. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam menyusuri gua.
Klinometer. Klinometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi. Pengukuran elevasi ini dilakukan oleh shooter yang membidik ke stasioner. Kompas bidik. Alat ini digunakan untuk mengukur sudut azimut dan back azimut, di mana sudut azimut didapatkan oleh shooter yang membidik stasioner, sedangkan sudut back azimut merupakan sudut yang diperoleh oleh stasioner yang membidik shooter. Meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur jarak horizontal dari shooter terhadap stasioner maupun dari shooter terhadap dinding-dinding gua sebelah kanan dan kiri. Alat tulis. Alat tulis seperti kertas, pensil, penggaris, dan penghapus digunakan dalam mencatat data-data yang telah diukur. Agar rapi, data dapat ditulis menggunakan tabel sebagai berikut. Selain memperhatikan alat dan bagaimana cara menggunakannya, dalam pengambilan data juga terdapat dua jenis dalam melakukan susur gua, yaitu forward method dan leapfrog method. Metode forward dilakukan di mana shooter dan pembaca alat pada stasiun pertama, serta satu yang lainnya sebagai stasioner pada stasiun kedua. Setelah dilakukan pembacaan, kemudian masing-masing berpindah tempat, dengan shooter berpindah ke stasiun 2 dan stasioner berpindah ke stasiun ketiga, dan seterusnya dilakukan dengan langkah tersebut. Sedangkan metode leapfrog dilakukan dengan bersilang antara shooter dan stasioner. Ketika shooter pada stasiun 1, maka stasioner pada stasiun 2. Untuk pergerakan ke stasiun berikutnya, pada stasiun 2, di mana sebelumnya stasioner, maka ia beralih tugas menjadi shooter dan tetap pada tempatnya. Sedangkan yang sebelumnya menjadi shooter pada stasiun 1, akan berpindah pada stasiun 3 untuk berperan sebagai stasioner. Dan ini dilakukan secara bergantian sampai titik stasiun akhir. Pembuatan peta gua dapat dilakukan dengan berdasarkan data-data yang telah didapatkan sebelumnya melalui pengukuran secara langsung. Secara manual, penggambaran atau pembuatan peta dapat dilakukan pada secari kertas. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan arah utara pada kertas tersebut. Ini digunakan sebagai acuan dalam memplotting data-data yang telah diambil. Yang kedua, masukkan titik-titik stasioner dan shooter satu persatu. Setiap penentuan titik diikuti dengan penggambaran jarak sekitar shooter dan jarak antara shooter dan stasioner dengan acuan skala tertentu. Ulangi hal tersebut hingga pada titik terakhir. Kemudian lakukan penggambaran gua dengan cara menghubungkan titik-titik jarak setiap sisinya hingga titik akhir. Jika sudah terhubung, maka jadilah gambar peta gua yang telah diukur.